Ya masih nggak jauh beda sih, sama ya, sama artinya bahwasanya kelas 1 itu ya itulah nasib kelas 1. Iya, ya nggak tahu deket. Awal mulanya gara-gara apa? Memang sih di angkatan gue tuh anak 5 tuh cuma sedikit ya. Eh, Mungkin yang cowoknya cuman, yang lakinya cuma satu sih, Dep. Pasti. Labang ada. Abang jahitan ya. Pasti. Tapi tahun segitu 5 udah mulai pindah kalau nggak salah ya. 5 gue kelas 3. Oh pas kelas 3 habis. Iya, kelas 3 baru pindah ke Rorotan. Oke, itu kelas 3 ya. Kelas 3. Berarti nanti lah kita cerita Iya, kelas 3 ya. kelas 3. Pas kelas 2. Nah, itu gimana? Sama nggak lo terapin tuh ke adik-adik kelas lo? Ya masih nggak jauh beda sih, sama ya, sama artinya bahwasanya kelas 1 itu ya itulah nasib kelas 1. Disuruh-suruh. Kalau acara bagian nyuci piring, bagian mijitin senior. Karena lo juga ngerasain. Karena gue ngerasain. Ya itulah budut seperti itu. Cuman ada hikmahnya. Oke. Ada hikmahnya. Iya. Ngerasa juga sih. Nah, tapi gimana perkembangan di rival? Tadi lo bilang kelas 1, kelas 2, 4, 5 Iya. masih belum terlalu. Iya. Pas kelas 2 tuh ya. Iya. Tapi kondisinya kan sama 4, 5 Iya. kan. Nah, tuh, Riwan, Poncol tuh gimana? nah gue kelas 2 tuh mulai 4-5 mulai kelihatan. Oh, udah Dibanding mulai. rival yang lain. Makin berontak, namanya dulu mungkin dia merasa tertekan. Namanya orang tertekan kan pasti berontak. Ya termasuk jadi satu rival yang sangat dipertimbangkan matang-matang Saat itu. saat itu. Luar biasa. Mereka nggak kenal namanya tawuran pakai sambit batu. Oke. Itu ciri khasnya pastel ya. Nah, begitu. Emang ya mungkin kita acung jempol lah ya buat Iya. pastel ya. Di jalur 52 satu-satunya rival yang enggak yang ya mungkin kadang-kadang kita malu ya tiba-tiba nyambit batu ya. Luar biasa dia. Mesti dipertimbangkan. Dipertimbangkan dan sangat dipertimbangkan. Iya, luar biasa emang. Karena kalau udah bentrok sama dia bukan bekas batu yang nemplok ya. Pasti Labang ada. abang ya. Jahitan ya. Iya, Pasti. Punya cerita apa lo bang waktu kelas 2 tuh sama pastel? Banyak sih ya kalau cerita. Waktu itu gue masih kelas 2 ya. Ya artinya senior gue di atas masih ada ya. Ya sering dibentrok begitu kita keluar terminal tuh jam 6:30 Tikungan pagi. tuh ya? Udah mereka nyambut depan warung jengkol. Oke. Udah mulai turun lagi. Mulailah di situ dihadang lagi. Terjadi lagi pertawuran di situ pagi-pagi. Yang memang mereka nggak pakai batu, nggak. Langsung udah tabrak sekalian. Drama cerita Majapahit mah. Ah itu dia. Ketemu sama mereka ya. Kayak gitu ya. Udah Emang. lentang gitu ya. Bener. Itu pasti mereka. Kalau yang lain mungkin ya nggak terlalu seperti itulah. Nggak terlalu seperti itu. Iya. Tapi momen apa ya masih lo ingat? Ada nggak satu kejadian yang wah ngeri nih anjir nih hari ini nih ketemu pastel nih. Ya itu mah banyaknya zaman gue kelas 3. Oh banyak kelas 3 ya. Kelas 3 yang banyak bentrok yang sangat luar biasa sama mereka. Kalau di kelas 2 agak Nggak terlalu. ya. Kelas 3 dia makin jadi. Tapi perubahannya udah mulai kelihatan. Oh, udah kelihatan dahsyat. Sampai anak-anak juga banyak yang ya kadang masuk rumah sakit, dijahit, korban itu. Ya itulah zaman itu seperti itu ya. Ya mudah-mudahan kawan-kawan SMA Negeri 45 mungkin itu cerita lalu ya. Mungkin sekarang kita akur-akur aja. Itu masa lalu yang jadi pewarna perjalanan hidup. Kalau sekarang ketemu salaman. Wah iya, kita peluk. Kita peluk. Minta maaf dulu kalau salah. Iya, benar. Ini yang perlu ditiru nih.
Itu kan cuma penghibur zaman kita ya masih muda. Menghibur ya. Ya mungkin seperti itu hiburannya. Warna-warni. Warna-warni. Banyak warnanya. Kalau cuma warna satu doang nggak bagus. Oke. Mantep nih. Nah, kalau di rival berikutnya Bang, di Ya, Perintis Kemerdekaan. Perintis Kemerdekaan ya, tetap di Bariwan ya. Ya di Bariwan. Itu masih sama kondisinya, kelas 3 Iya. kelas 1 kelas 2. Sama aja kalau mereka sama. Artinya dari gue kelas 1 sampai kelas 3 ya sama seperti itu. Sama seperti itu. Dan kalau pagi jarang ketemu gue. Sama Mungkin- SPM-nya gimana? SPM-nya enggak, bahkan kita nongkrong bareng, nggak ada masalah sama SPM. Berarti Nongkrong bareng di terminal. Mereka ya SPM, kita anak budut ya anak budut. Cuma mau bentrok sama SMA sama STM-nya aja Bariwan. Cuman dari kelas 1, dari gue kelas 1 sampai kelas 3 ya itu Bariwan ya seperti itu aja. Seperti itu aja. Yang iya, kalaupun sama SPM paling pas di sekolahannya aja ya. SPM juga enggak ikut Jarang campur, juga. enggak. Hanya STM-nya aja. STM juga tuh ketemunya kalau gue pulang tuh dari Pasar Baru ya, dari Pasar Baru mungkin jam 1 ya. Ya mungkin kan dari antara mereka kan nggak ada yang masuk sekolah semua kayak anak budut. Yang ada standby di depan ya mungkin bentrok di situ. Mungkin jam 1:30 lah sering bentrok di Perintis Kemerdekaan itu di Bariwan. Berarti memang kalau sama SPM itu angkatan gue doang ya. Iya mungkin kali ya, angkatan gue enggak nongkrong bareng. Karena enggak ya. Tapi itu inilah ya. Iya, Perjalanannya perjalanan. ya. Bertambah dan berkurang. Iya. Kalau Poncol gimana? Poncol, Galur. Kalau Galur kan mayoritas tuh kan anak kampung. Anak kampung sama tongkrongan sekolahan aja. Iya mungkin ada tongkrongan anak Bariwan, ada anak Poncol di Galur. Jelas lah ya. Dan banyak gembel di situ. Yang artinya ya mungkin apa ya zaman itu mereka tuh ngebantai kita tuh di Galur tuh anak kampung. Kalau kita kan cuma nerusin aja dari para senior kita. Entah kalau sama sekolah mungkin cuman itu kan kebanyakan mayoritas kalau di Galur anak kampung. Anak kampung. Iya, iya. Iya, baru ketemu tuh di Poncol. Di Poncol kan nggak kayak sekarang ada underpass. Pas ya. Kalau dulu nggak ada bunyi suara kereta atau gimana ya udah di situ kita waspada. Tapi memang dari dulu kalau di Poncol itu pasti dibantu sama orang-orang kampungnya ya, bukan murid anak sekolah ya. Wah iya, mereka sama anak kampung, mayoritas bahkan anak kampung. Iya ketimbang sekolah lebih dominan banyak anak kampungnya. Dominan ya. Ikut membentengi mereka. Nah, kalau sama yang satu jalur gimana tuh? Kan kita tahu di 52 kan ada 63, ada Asem juga. Iya, 52. Sering gandeng nggak? Pernah nggak? Paling gandeng? biasanya itu anak 52 Pulau Gadung tuh jalan duluan sih ya. Jalan lewat duluan. Setelah 52 Pulau Gadung baru di belakangnya Asem. Biasanya anak 52 duluan sih jalan. Biasanya ya. Biasanya. Asem lu nungguin terus. Ya? Iya, Asem biasanya karena mungkin mereka jarak dari sekolah ke Asem lebih dekat jadi mereka lebih santai kan. Lebih agak siang berangkatnya. Ketimbang 52 kan memang jauh kan. Bahkan ada rumah sampai ujung Bekasi. Iya, betul betul. Ya kan? Sampai pagi-pagi di terminal. Jam 6:30 kita baru jalan. Kadang kesian yang kalau ketinggalan. Angkatan lo dulu paling jauh tinggalnya di mana, Bang? Banyak ya di Bekasi kali ya. Ada di Bekasi ya. Di Bekasi ya. Bekasi masih ada dulu ya. Masih ada dulu. Kadang juga pada ikut 52 ya kadang-kadang mereka juga ikut batas. Ikut anak Bekasi lewat tol timur. Oke. Iya. Fleksibel aja ya. Iya. Nah, gua berarti ini ya. Kalau di memori tahun kelas 1, kelas 2 hampir stabil lah ya. Ya, hampir stabil. stabil. Hampir stabil. Nah, pas lu masuk kelas 3 gimana tuh? Wah itu dia masa-masa sangat luar biasa. Harusnya ini kelas 3 udah santai. Iya, kelas 3 kan lu udah berarti jadi penguasanya lah. Iya kan? Di Wah, gua basis. udah kelas 3 nih. Iya kelas 3. Iya tapi kan ada orang yang punya sifat, oh gue udah kelas 3 santai. Kadang ada mental naik basis, naik kereta atau naik apa. Tapi mereka para pecinta 52 Tulen ya ikut Ikut terus ya. ikut terus. Ayo kita mau seneng, mau suka duka, ya itulah 52. Gue salut. Luar biasa waktu itu mungkin tim gue itu anak pagi mungkin disebutnya dulu tim Power Ranger. Karena cuma mungkin sampai 6-7 orang kelas 3-nya.
nggak banyak. Itu kelas 3 doang ya? Iya kelas 3 doang, 6, 7 orang paling banyak. Tapi di angkatan lo tuh pas lo kelas 3 lah ya, Ya, nggak usah flashback. Ada nggak apa ya? Anak sekolah lain ah. yang juga ikut PEK 52. Kalau di angkatan gua kan ada anak 14 tuh. Oh iya. Kalau di angkatan lu Oh pasti ada, dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun pasti ada. anak sekolah mana? Anak 14 Kemayoran ada. Tetap anak 14 mayor. Anak 14 Kemayoran. Ya kan 14 Kemayoran salah satu sekutunya Budut. Segitu kita ya. Iya, ya mereka join kadang main ke Budut gitu kan. Berapa banyak waktu itu? Nggak banyak sih, paling 3-4 orang anak 14. Itu juga nggak hampir tiap hari ikut basis. Nggak mesti. Tapi berarti nggak terlalu ada ini ya, apa namanya, perubahan ya pasca 97, 98 ya, 97, 98 atau 97, 98, 5 tuh udah. 5 udah pindah. Ada efeknya nggak? Memang sih di angkatan gue tuh anak 5 tuh cuman sedikit ya. Mungkin yang cowoknya cuman, yang lakinya cuman 1 si Dep. Dan yang lain perempuan tuh si Sari, si Egi. Mereka kan udah 5. Artinya mereka pindah ke sana juga hanya laki cuma 1 si Dep. Nggak terlalu. Iya nggak terlalu, ya. iya nggak terlalu inilah. Karena banyak kan anak 1. Kalau anak SMA-nya ada angkatan lu? Anak SMA-nya angkatan gue nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada anak SMA-nya. Dulu adik kelas gue ada angkatannya si Ateng, itu si Mardi ya. Anak harapan Indah ya. Anak, iya. Dia yang suka ikut berarti anak harapan Indah. Harapan Indah. Iya. Sama anak rawa kuning Reja. Reja. Ya. Iya, iya. Iya. Di Bandung sekarang dia. Oh di Bandung ya. Tangga gue padahal ya. Ah, iya, iya. Sambil minum. Oh iya dong. Pasti dong. Berarti lu kelas berapa ya? Waktu lu kelas 3 berarti lu sempet natar si Mardi sama si Reja tuh ya? Si Mardi kelas di bawah gue setahun. Oh enggak dong. Oh, gua kelas 3 dia kelas 1. Iya kelas 1. Kelas 1 di bawahnya si Ateng, si Di Kiting. bawahnya Ateng. Iya. Tapi lu yang natar berarti ya? Iya, gua kelas 3-nya. Gua kelas 3-nya. Itu gimana tuh? Kalau gua denger Bang ya, Iya. kalau di zaman lu kelas 3 itu katanya kelas 1-nya sempat ada banyak trauma. Oh iya, benar. Itu gimana ceritanya bisa trauma tuh? Mereka kan kaget ya. Mungkin kalau zamannya gue itu kan perlawanan rival kita nggak terlalu, gua kelas 1 ya. Nah, pas gue kelas 3, yang tadi gue bilang, kelas 1-nya itu banyak yang trauma. Karena ngadepin rival kita tuh semakin namanya musuh semakin terjajah, semakin berontak. Mereka berontak. Jadi kuat. Bisa gue bilang pas angkatan lo apes kali ya? Mungkin kali ya. Mungkin. Mereka berontak. Ya luar biasa perlawanannya. Luar biasa perlawanannya mereka, luar biasa. Salah satu yang wajib kita perhitungkan. Itulah mereka tuh rival kita. Ada kejadian apa emang sampai bikin mereka trauma? Wah banyak sih. Salah satunya. Salah satunya dulu Ini pagi awal-awal ya, mungkin dulu pagi pernah ya. Gue inget tuh hari Kamis pagi. Waktu itu jam 7 kurang 15 di depan terminal Progadung. Pas mobil nikung tuh anak-anak kan langsung turun. Nah disitulah banyak mobil macet kan. Jadi ya itulah bentrok lah sama anak 45 Astel. Ya sempet tuh anak bawahan gue, adik kelas gue. Mungkin sekarang beliau udah meninggal ya. Mudah-mudahan diampuni segala dosanya ya. Amin, amin. Diterima amal ibadahnya. Almarhum Kiting Adi. ya? Ya, almarhum Adi Hadi Wirahardja. Iya. Dia salah satu korban pagi itu hari Kamis. Gimana ceritanya? Ya namanya banyak mobil, kita nggak melihat satu sama lain rival kita ya. Ya almarhum Kiting kecolongan sampai masuk rumah sakit. Sampai dia ngalamin cedera ya, yang serius. Di belakangnya ini sampai berapa jahitan. Punggungnya. Bawah sini sampai dia cedera, sampai dirawat, sampai beberapa urat sarafnya putus sehingga dia susah menggerakkan tangannya. Tapi alhamdulillah normal kembali. Ya, normal aja dia.
almarhum Kiting itu kejadiannya sama Pastel ya? Pastel. Bukan sama Bariwan ya? Bukan Pastel. Kalau sama Bahriwan tuh dia palanya. Waktu itu hari Sabtu 1:30 setengah 2 siang kejadian. Kayak gue belum denger nih. Kayak gue belum pernah denger. Gimana ceritanya? Ya zaman itu kan ya memang kan anak 52 nggak banyak zaman gue. Lagi lewat situ kan perintis kemerdekaan anak Bahriwan banyak situ. Nah, mereka lagi nongkrong di jembatan, kita turun, ada yang lari ke sekolahan, ada yang lari ke jembatan BGR. Nah, mereka terpecah dua, akhirnya gue merasa terkepung lah, gue, almarhum Kiting sama Ucok. Bertiga tuh. Bertiga situ. Akhirnya gue ikut ada di tengah barisan mereka. Sampai gue sendiri ngaku gue anak Bahriwan. Nah, anak budut depan, gue teriakin, gue budut nih gue Bahriwan. Anak-anak juga bingung. Lah, Ucok teriak pakai tanah hitam putih, Ucok teriak Poncol. Dan almarhum Kiting sendiri teriak budut abis. Sampai dia cedera ya di bagian kepalanya ya, mungkin ente tahu ya. Oh iya, sini ya. Sini ya, iya. Sampai gua lariin ke rumah sakitnya, pendarahan dahsyat. Pendarahan gue bawa rumah sakit. Waktu itu Mediros ya. Iya, paling dekat itu. Ya Mediros. Sampai akhirnya banyak aparat lalu lalang situ karena ya lumayan banyak korban cedera, nggak korban jiwa ya, nggak ya korban luka apalah segala macem dari pihak rival karena ya karena ulah Kiting tadi nih. kurang lebih itu. Tapi bisa lu ada di tengah tuh, gue agak bingung juga itu gimana nyusupnya itu. Ya kan lalu gue turun, gue almarhum Kiting sama Ucok turun duluan, turun ke situ ke jembatan. Di jembatan mereka kan sekolahnya sebelah sini nih. Iya. Mereka ada yang lari ke kiri, ada yang lari ke jembatan BGR. Ya, yang depan tuh. Ya, yang lari jembatan BGR keluar. Anak-anak sini kan banyak turun. Ya, yang mereka ketemu yang jembatan BGR. Nah, gue masih di dalam situ. Oh, jadi lo dari belakang. Ya akhirnya ya, iya, gue jadi gak kepung lah gue bilang gue teriak Bahriwan ya. Ucok teriak Poncol karena dia menggunakan hitam putih. Almarhum Kiting sendiri bilang, gue budut nih, aduh. Banyak daging lah. Ayo pala batu, almarhum. Rencananya mau apa nyelamatin diri ya kan, malah jadi korban ya. Kiting. Iya. Ya mudah-mudahan ya Allah ampunilah dosanya ya. Mudah-mudahan. Iya. Nah, tapi yang ke efek kelas satunya gimana tuh? Kayak dulu kan ada lo bilang ada Mardi, ada Iya. Mereka kan ikut tuh anak-anak yang banyak mundur sampai ke apa itu kampus Asmi. Ya mereka nahan yang lari ke BGR kan situ. Mereka bentroknya itu ya gue di belakang yang lari ke BGR. Jadi karena kejadian-kejadian itu anak kelas satunya banyak yang trauma. Banyak. Atau Ya pernah ada korban. pernah Ada ya. pernah ada korban. Gue kelas 3 tuh kalau nggak salah hari Selasa ya. Selasa atau Kamis tuh gue ingat tuh. Jam ya di antara itulah. Itu gue kelas 3 tuh sampai nelan korban dari pihak kita. Anak budut jadi korban. Anak budut jadi korban. Anak basis mana tuh? 52. Bukan, dia bukan basis 52, basis luar. Cuman dia memang dalam keadaan yang kurang sehat waktu itu. Oke, ya. Gue sambungin dulu bang ya. Ya. Gue pernah denger tuh, pernah ada juga yang komen-komen di channel tahun 98. 98, angkatan gue. 98, angkatan gue. Tapi tahunnya 97 atau 98 kejadian? 98. 98 ya. Pernah ada yang komen, anak muda pernah ada yang mati tuh tahun segitu di depan Bahriwan. Berarti itu benar? Benar. Angkatan gue. Angkatan lu? Dan memang almarhum kurang sehat. Ya artinya dalam keadaan ya nggak usah panjang lebar ya kita cerita. Nah dia terjatuh lah di situ. Karena dia kan bukan basis kita. Dia nggak terlalu hafal tentang jalur kita, di mana tantangan kita. Dan emang almarhum tuh ada di pintu. Dan itu ada gue saksi mata, jatuh. Jadi dia Jatuh di mobil. Jatuh di mobil ketika anak-anak turun jatuh. Sempat nurunin berarti. Sempat turun, anak-anak turun. Gue saksi mata. Zaman itu tahun 98 ya. Gue saksi mata situ
sampai akhirnya korban lah, sampai masuk koran. Sampai akhirnya gue sendiri dipanggil sama alumni mereka. Akhirnya hari Kamis waktu itu ya, hari Kamis gue inget anak-anak kompak bareng-bareng, gue ajak berangkat dari Pasar Baru jam 11 untuk pulang. Sampai terminal ternyata sepi, nggak ketemu siapa-siapa. Akhirnya ya gue arahkan lah ke Kupar zaman itu. Kawan-kawan rival mohon maaf ya. Ya mudah-mudahan ya kita ketemu akur-akur, insya Allah kita akur, itu tak hanya masa lalu. Iya. Emang ceritanya gimana bang lo tiba-tiba mau minta maaf? Ya karena memang ya banyak kejadian di situ, mungkin bagi rival kita hal yang paling tidak terlupakan. Banyak telan korban di situ. Berarti kejadian ini pasca ada korban di depan Bariwan. Iya ceritanya kita balikin. Siapa sih namanya bang? Kalau nggak salah tuh almarhum panggilannya, nama aslinya gue nggak tahu ya. Cuman nama samaran aja Bule. Iya. Sama samarannya Bule. Tuh. Memang benar ya, berarti memang tahun itu ada kejadian. Ada kejadian. Kondisi beliau itu lagi Kurang sehat. dan kenanya memang di mobil ya. Di mobil. Face to face. Ya, gitu, dia tuh lagi di pintu. Di pintu anak-anak turun kan, di pintu jatuh dia. Namanya badannya lagi nggak fit. Jatuh. Fisiknya lagi kurang fit. Jatuh dia. sama rival. Iya, akhirnya jatuh ya dimasa sama rival kita. Udah. Ya itulah akhirnya masuk koran, berita merebak kemana-mana. Ya tadi gue bilang, gue sampai dipanggil sama alumni mereka. Gue dipanggil, ya Diminta pertanggungjawaban lah. ya minta pertanggungjawaban. Akhirnya saat itulah anak-anak udah baliklah anak-anak dari Pasar Baru jam 11 hari Kamis, gue inget itu. Berarti kejadian itu hari Selasa ya. Kurang lebih Selasa benar. Kamis kejadian di Pupar, tragedi Pupar. Tragedi Pupar tuh, tragedi Pupar tuh gimana bang ceritanya bang? Ini ajang balas dendam waktu itu ya? Iya. Atau memang nongkrong-nongkrong aja nggak sengaja ketemu gitu? Kita waktu itu emang niatnya balik ya. Apapun yang terjadi di jalanan itulah. Akhirnya kita nggak di jalanan nggak ketemu, di sekolahan yang tempat kawan kita korban nggak ketemu, di terminal nggak ketemu. Akhirnya saya arahkan ke Pupar. Nongkrong di Pupar. Nongkrong di Pupar, nongkrong situ. Akhirnya bentroklah besar di situ. Baru ketemu. Gimana kronologi? Ya waktu itu kita lihat beberapa mobil dari rival kita, ada Metro Mini 44 basis mereka. Cuman kita banyak yang kenal, kita lewatin. Dan ada juga zaman itu namanya basis Tiger mereka ya, 3 perapat ya. Tiga perapat. Iya 3 perapat. Itu mobil apa namanya? Gue lupa bang. Iya minibus. Iya. Jurusan mana Cikarang itu? Cikarang Pulau Gadung. Cikarang Cikarang Pulau Gadung. Dia biasanya dari Bekasi Timur tuh, anak Bekasi Timur rival kita tuh turun tol Cakung. Itu sebutannya Tiger tuh ya? Tiga perapat. Dan di situ santer banyak para pembesar dari rival kita katanya. Oke. Iya, akhirnya situlah. Tapi mereka nggak melawan. Turun cuman ya ikut lanjut lagi perjalanan, nggak ngelawan kita. Akhirnya baru ketemu basis yang lain mereka. Oke. 44 dilewatin. Lewatin karena banyak yang kenal. Banyak yang kenal. Ya. Terus Tiger ketemu tapi nggak ada perlawanan. Nggak lawan dia, mereka nurun cuma lanjut lagi lari. Ini kan kadang-kadang kalau cerita nostalgia gini dibilangnya itu ngadi-ngadi aja. Tapi ini fakta bang ya. Fakta. Kalau nanti ada rival yang mohon maaf, ini kan cerita masa lalu. Cerita masa lalu, nggak ada musuh yang abadi, Nggak ada nggak musuh ada. abadi, Semua nggak hanya ada. pewarna perjalanan sekolah, Jadi nanti nggak ada. di komen ya, bener kan dibilangin bang Abir. Mohon maaf ya, mohon maaf. Tapi kita udah mohon maaf duluan ya bang. Mohon maaf. Terus satu lagi yang basis 43. 43, itulah mulailah di situ tragedi. Sampai gua sendiri juga nggak apa-apa, nggak yang begini enggak, gua nggak. Cuman waktu itulah mobil mereka dihadang sama anak-anak, mereka nggak turun. Terjadilah anak-anak masuk, penumpang umum rapi, anak-anak rapi.
penumpang umum keluar mereka semua penumpang umum. Akhirnya pintu masuklah anak budut sama rival kita, masuk situ di dalam kejadian. Kejadiannya bukan di luar. Bukan di dalam Metro Mini, semuanya habis itu. Anak satu basis yang naik 43. Iya, di Metro Mini itu. Dan saya juga banyak kawan juga di situ sebenarnya. Ya alhamdulillah pada selamat. Alhamdulillah nggak sampai nelan korban jiwa. Cuman memang sangat menggemparkan zaman itu. Sangat heboh. Heboh banget ya. Heboh banget zaman itu sampai mereka libur. Sampai libur tuh. Kabarnya libur. Dan 52 sempat hilang juga atau enggak? Enggak, tetap Jalan aja. jalan aja. Jalan hari ke hari. Karena gue kelas 3-nya waktu itu. Dan waktu itu juga ada alumni ya, Bang Kimung ya. Ada Bang Kimung waktu itu alumni kita di situ. Ngapain dia tuh? Entah pulang dari aktivitas dari mana ya, ada Bang Kimung. Bang Kimung, Iya. tetangga sebelah desa. Ya mungkin beliau juga nyaksikan juga kejadian itu. Oh, dia pernah cerita katanya ada di dalam tuh. Ada di dalam. Jangan-jangan dia berubah jadi alumni rival ya. Bang Kimung, bercanda Bang Kimung. Orangnya lagi dari sini nih. Iya. Lagi datang juga alhamdulillah beliau silaturahmi ke tempat aneh sini. Jadi informasi gitu Bang, ya, biar nggak simpang siur ya. Pembalasan apa ya? Kalau dulu mungkin memang begitu kali bahasanya ya. Iya seperti itulah. Kalau dulu Seperti ya. itu. Cuman memang zaman itu yang paling santer tuh tawuran dan tawuran. Kalau sekarang kan kemari lebih brutal lagi bukan dengan tawuran mereka. Memang Dengan narkoba. Tapi zamannya gue itu memang ya tawuran. tawuran yang tidak terencana sebenarnya. Enggak terencana. Kalau sekarang Pure ketemu. Kalau sekarang kan mereka bersosmed, Janjian. ya dalam sosmed kan udah janjian. Udah lebih gitu siap ya? Lebih siap. Udah niat, bener-bener niat. Kalau kita kan waktu itu ya ketemu ya bentrok, nggak ketemu ya alhamdulillah kita aman. kalah lari, Ya udah gitu aja. menang ngejar-ngejar, gitu aja. Ya. Itu aja hiburan. Tapi ya kalau lu mau jujur ya, Iya. banyakan menangnya apa kalahnya? Banyak kan. Iya kalah menang nggak dapet hadiah aja. Nggak dapet hadiah ya, tetep ya. Iya ya, cuman ya umum lah kadang kalau kita kalah, kalau kita kurang kompak, kurang banyak ya kadang ya mundur juga. Penuh perhitungan juga karena ancamannya bukan cuma luka. Bisa konyol kita. Konyol. Karena umur segitu kan lagi gede-gedenya ego, gede-gedenya emosi. Cuman tahun itu memang lebih marak tawuran ketimbang narkoba. Tahunan lu tuh emang kalau gua denger ya, agak lumayan ngeri juga, banyak juga nama-nama rival itu yang cukup terkenal ya. Iya. Waktu itu ya. Siapa, masih ada yang lu inget tuh? Rival-rival. Banyak lah yang gua inget banyak ya. Mungkin mereka juga inget nama gua. Mohon maaf ya. Itu masa lalu. Iya. Ya banyak lah. Oke bang, gue ngelanjutin ini nih pertanyaan nih mumpung lo kelas 3 kan. Kan Iya. belum lama nih ada komen katanya minta diceritain dong waktu lulusan Iya. di depan terminal Pulau Gadung katanya waktu bentrok sama rival Oh iya. B45. Iya, Bariwan 45. Iya, memang waktu Katanya itu kalah ya. sebenarnya gini ya. Kita itu jadi apa ya? Maaf ya berubah posisi ya. Karena waktu itu sebelum bentrok dengan Bahariwan, kita lebih awal sudah bentrok dengan SMA Negeri 45 Pastel. Pas lulusan tuh. Ya, pagi itu jam 7 kurang ya. Jam 7 kurang kita udah bentrok ya sama Pastel ya. Artinya setelah kita bentrok dengan Pastel itu udah banyak aparat ya, udah banyak aparat ya, ada banyak polisi ya. Akhirnya kita terpecah belah tuh anak-anak tuh. Entah kemana. Nah pas kita lagi udah terpecah, barulah rival kita tahu nih bahwasanya pagi itu jamnya budut di situ. Dan mereka sangat memperhitungkan siapa itu budut. Mungkin satu anak budut berbanding 5 mereka. Zaman itu ya. Secara jumlah ya. Iya. Akhirnya kita udah terpecah belah, keluar lewat terminal, baru
mereka menghadang depan terminal karena kita memang sudah terpecah belah, bukan berarti kita ketemu pure sama mereka kita bentrok, kita kalah, bukan. Kita udah terpecah belah karena udah ada perlawanan, udah bentrok dengan pastel. Oke. Bahkan waktu itu ada kita punya kawan Ali sempat ini juga, sempat dibawa ke rumah sakit ya, Ali wafa ya. Ya enggak, mungkin hanya luka lah, luka beberapa jahitan ya. Sama Iya anak 45. Cuma ya kita memang sudah terpecah belah, bukan 45. artinya kita bentrok lawan Bahriwan itu kita kalah, bukan. oke. Karena kita udah terpecah belah, mungkin ada di situ 10 orang atau berapa orang karena udah terpecah belah. Nah, kalau hitung-hitungan ribut kita bilang kita kalah lah ya, Bang ya. Iya. Iya gak ya? Iya. Bener gak? Fair Iya. gak? Kita kalah deh. Iya. Tapi buat mudah-mudahan ini bisa ngejawab ya. Jadi saat itu kondisinya kalah bukan karena tidak dalam kekuatan penuh waktu itu ya. Iya. Karena Betul. sebelumnya udah sempat bentrok duluan sama pastel. Pada mencar, baru kumpul beberapa, jalan lagi, udah ketemu lagi. Iya, Jadi betul. waktu itu anak-anak Bahriwan mungkin ketemu sama anak pagi sesi 2 ya. Sesi 2 udah. Anak-anak udah banyak pemain cadangan ya. Begitu ceritanya teman-teman. Tapi itu gabung sama siang juga ya. Ya siang juga gabung ya, namanya lulusan gabung. Cuma kan anak siang sama anak pagi dihitung berapa sih alumninya? Anak siang paling Simon, Doblang, siapa lagi? Coker. Siapa lagi? Siapa lagi anak siang ya? Ya mungkin ada 7 orang kali anak siang. Angkatan lu udah mulai agak ngenes juga berarti siang ini. Udah anak siang mah udah sedikit banget, Udah sedikit udah sedikit ya? banget. Udah lebih sedikit dari pagi. Masih lebih mending. Iya, pagi udah sedikit, anak siang lebih sedikit. Anak siang lebih sedikit. Iya. Oke. Ini menarik tuh sebenarnya. Iya, pasti masa lalu. Masa lalu. Kalau gua acak-acak lagi nih panjang juga kayaknya. Panjang pasti. Udah hampir lo ceritain semua tuh ya. Ya banyak yang kejadian-kejadian juga yang lucu, kejadian-kejadian yang kadang menegangkan banyak, yang lucu banyak. Yang lucu coba. Apa yang lucu? Nah, gua mau denger deh. Lu tadi tegang mulu yang lucu coba. Yang lucu, boleh nggak diceritain ya sama kawan-kawan? Ceritain aja. Doblang nonton boleh nggak Doblang cerita di belakang? Boleh. Boleh ya? Boleh. Doblang minta maaf ya. Iya, Bang Doblang, minta maaf nih. Dulu waktu itu kan, gue ceritakan. Ya namanya kenakalan ya, kenakalan. Jadi zamannya kelas 3 tuh pagi, kalau nggak salah tuh masuk pintu air depan Istiqlal ya, Oh, pas iya. nikung ya. Gitu air gitu. Ya mungkin anak-anak usil ya, pengen dapat hal kayak semacam topi lah, apalah mau gitu. dapat Iya. berlian lah ya. Iya. Harta rampasan perang. Rampasan perang. Iya. Iya, jadi waktu itu Doblang tuh mungkin ya langsung nanya orang, mas anak mana mas, anak mana mas? Tangannya masuk ke dalam tas. Pas masuk dalam tas dipegang sama dia anget-anget panas. Nih kata nih si korban, Doblang nanya, apa nih anget-anget? Ye, orang nasi uduk. Udah gitu orangnya ludahnya mancrot ke mukanya Doblang. Kata Doblang, lu biasa aja nasi uduk kagak pakai kuah. Gua ketawa. Dapat dia rampasan perang itu. Enggak dapat apa-apa nasi uduk. Dapat kuat tapi dia. Bang Doblang, minta maaf ya. Bang Doblang sekarang di Janais ya. Janais, Sibuk deh. sibuk di Janais, Padat aktivis Janais. Aktivis Janais. Ya itulah bagian daripada Perjalanan ya? organisasi budut yang bermanfaat Oke, kalau di benar, Janais benar. ya, Janais dan banyak lain lagi. Iya. Sebenarnya banyak budut nih banyak melahirkan sisi positifnya dan gue sendiri girang. Hal-hal seperti itu dilakukan sama anak budut seperti relawan seperti situ Janais, ada sunatan massal, ada kita berbagi, ada saling berdonasi bencana lah. Itu gue sangat gembira sama anak budut. Banyak hal yang positif. Wah, gue sendiri kagum, lumayan sangat luar biasa. Karena bagi gue
orang itu mulia bukan karena ucapannya, tapi karena perbuatannya. Begitu juga tanaman itu tumbuh subur bukan karena suara petir menggelegar, tapi karena siraman air. Itulah. Jadi anak budut berbuatnya top, mulia karena perbuatan, bukan karena ucapan. Pesan gue. Iya. Ini sosok Bang Amir sekarang ya, yang kalau dulu rival-rival masih agak kesel nih kalau ketemu Bang Amir. Suruh main kemari boleh Bang ya? Boleh, ahlan wa sahlan, nggak apa-apa. Minta maaf, minta ridhonya kalau dulu pernah mungkin nyakitin, pernah bikin hal yang nggak sepantasnya. Minta maaf itu bagian daripada perjalanan dan warna hidup kita. Iya. Dari situlah kita belajar jadi kuat. Dari situlah kita belajar apa itu kekeluargaan, apa itu keluarga besar kita. Wis. Itu. Oke. Top. Top dah. Nah, gue minta cerita lo sedikit. Apa yang lo lihat? Ini ya, pandangan lo ya. Sebenarnya kan pas kalau jadi kelas 3 itu habis udah era lo kan. Iya. Selesai. Tapi ya tadi yang gue bilang di awal, lo masih mengikuti di era gue tuh Iya. sampai gue kelas 3 sampai bini lo lulus lah ya. Iya. Ada nggak perubahan, perbedaan dari yang terjadi di 52 ya? Dari era lo tiba-tiba turun. Kalau menurut kacamata lo, ini kacamata lo Iya. aja. Makin jomplang nih sebenarnya. Oh, ada pergeseran nih sekarang budut nih. Pasti setiap zaman ke zaman tuh pasti ada masalah pergeseran, itu hal yang emang hal biasa. Grafiknya mah Grafiknya ada ya? biasa. Satu, mungkin penurunan karena jumlah anggota basis yang sedikit, atau ngalamin kenaikan karena jumlahnya yang banyak atau kekompakannya yang lebih kompak. Ibaratnya sedikit atau banyak bukan jadi tolak ukur. Yang penting di situ kita bersatu, kompak, itulah. Nah, kalau yang lo lihat di era gue sendiri gimana? Dari gue kelas 1, 2, 3. Ya mungkin kan gue kadang suka jemput. Dulu gue pacar gue ya. Sekarang alhamdulillah jadi istri gue. Iya, mantan ya. Mantan pacar. Ya gue ngikutin ya. Ya alhamdulillah masih tetap kompak. Apa yang seniornya wariskan ke adik-adik kelas tetap kompak, tetap tetap bersatu. Walaupun ada perbedaan dari tahun ke tahun, dari angkatan ke angkatan. Biasanya ya yang lebih dominan jumlah. Iya. Jumlah. Ada kenaikan ya? Ada Cukup kenaikan atau signifikan penurunan jumlah. Tapi sedikit atau banyaknya anak-anak budut 52 paling berapa orang? Paling banyak top buat 25 orang. Bener nggak? Iya. Ya mungkin kalau rival kita sampai 3 mobil miring habis ya. Tapi kita 25 orang. Yang kita laluin sekolah negeri 45, Bahari 145, STM Poncol, Ras atau Rasera. Sekolah nih Dan semua yang ya? kita lewati itu bukan tongkrongan, tapi pure semua sekolahan mereka yang Sekolahan. basis SMA 45, entah basis Priuk, entah basis mana, semua ada di situ. Begitu Bariwan, basis Priuk, basis Bariwan Genjing, Bariwan ini semua ada di situ. Begitu juga Poncol, dan kita top 52 termasuk salah satu basis besar di budut ya. Yang kita lewati itu bukan cuma sekedar tongkrongan, tapi sekolahan-sekolahan mereka yang semuanya emang semua bahasa ada di situ. Tapi itulah jika dibandingkan dengan rival kita jauh lebih kompak karena dengan jumlah yang sedikit kita bisa gitu. Ini bukan bermaksud sombong, Bukan sombong. Bukan. Jadi hikmahnya itulah didikan budut yang selalu kompak dan selalu bersatu. Itu. Jadi selama kita bersatu kompak, insya Allah kuat. Amin. Iya. Dan sampai lulus pun masih tetap kompak ya? Kompak Karena sampai sekarang. ada perkumpulan ya tetap Sampai kan? sekarang. Ikutan Sampai sekarang. alumni kan? Ikatan alumni. Dan dirimu pernah jadi ketum kalau nggak salah? Alhamdulillah. Gue pribadi pernah jadi dan dipercaya sama keluarga besar khususnya Budut 52 Pulau Gadung, dan gue pernah jadi ketua umum. Tahun berapa itu Bang? Tahun berapa ya waktu itu ketua umum gue ya? Tahun 2016 atau 17 ya, sampai 2019 apa 16 sampai 2019 gue, era gue. Gue belum nongol ya? Belum. Ente belum ada. Dan gue juga sangat ya alhamdulillah zamannya gue itu jadi ketua umum
pernah jadi peserta alumni terbanyak Iya. di Budut. Dapat pialanya masih banyak sama gue itu. Gue pernah dengar tuh. Terus Konsisten kita ya, terus setiap per 2 minggu sekali gue rutin. Anak-anak pasti kumpul per 2 minggu. Dan setiap milad akbar, alhamdulillah masih pada datang. Dan yang anak-anak masih sekolah, alhamdulillah pada datang. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah pada datang. Dan itu tetap terjaga lah ya. Iya, terjaga. Mudah-mudahan ya kita berharap khususnya 52 Polgat berharap jauh lebih kompak lagi. Amin. Jauh lebih rapi lagi. Jauh lebih mengembangkan kegiatan-kegiatan positif. Amin. Oke, Bang Amir, gue nggak tahu berapa jam kita ngobrol nih. Tadi kalau ngeliat jam Isa, adalah 1 jam lebih nih. Kita Mungkin ngobrol-ngobrol nggak santai terasa ya. Diminum. Oke, CSCS. Di penghujung waktu, nah tadi gue sebenarnya pengen tanya, tapi Bang Amir udah sempet ngungkapin ininya apa, pesan-pesan yang baik Iya. untuk alumni sendiri. Iya. Tadi udah diingatkan ya, untuk rival mudah-mudahan nggak baper ya. Ini Enggak. cerita masa lalu, bukan juga bermaksud Masa lalu. untuk menyombongkan diri. Iya, betul. Nggak ada niat Dari sombong, awal. nggak ada niat apa. Udah Semua nggak ada yang lemah, nggak ada yang atau lemah, nggak ada yang lebih kuat. Semua sama. Semua hanya pewarna daripada perjalanan masa-masa transisi remaja. Betul. Oh iya, jadi jangan pernah dibawa abadi. Anggap itu hiburan zaman kita. Anggap itu sebagai pondasi untuk penguat mental kita. Betul. Iya. Mantap. Sebelum gue tutup, gue mau panggil dulu yang dari tadi kita sebutin. Bini ente ada, Bang? Ada ya, Iya. insya Allah ada ya. Coba panggil dulu. Iya. Cinta. Iya. Kita lihat mana sih, siapa tahu. Ya, Ruhi. Makanya ada yang kangen. Gue pengen lihat nih, jangan-jangan dari namanya gue kenal nih. Nih, Meja ada Gak meja. usah udah panggil aja dulu sini sambil menunggu nyonya nih ya. Iya. Bang, ada pesan buat anak-anak sekarang, Iya. khususnya anak-anak Budut ya, Iya. sama channel. Iya, pasti ada. Apa itu, Bang? Kata-kata penyemangat. Kata-kata penyemangat. Sama-sama kita belajar untuk semangat, sama-sama kita untuk belajar jadi lebih baik dari kemarin ya. Artinya semua dari peristiwa selagi kita sekolah, bagian daripada warna, bagian daripada pembelajaran kita, cara kita bergaul, cara kita nguatin mental, dan semua itu pasti ada hikmahnya. Kita nggak jadi orang cengeng minimal kita orang yang pandai bergaul di lingkungan itu oleh-oleh dari Budut, dan gue rasain. Alhamdulillah, tahdus binikmah bukannya al-fakir gue sombong, bukan apa ya, bukan naudzubillah. Gue termasuk alhamdulillah punya usaha atau punya perusahaan sebab Budut ngajarin gue untuk jadi orang kuat, bukan jadi orang cengeng. Ngajarin gue bagaimana cara orang bergaul, bagaimana cara orang berkawan, bagaimana kita setia kawan. Dan gue sangat tersanjung tuh. Dan juga gue sangat bangga. Budut sekarang ini bukan seperti Budut seperti dulu yang diceritakan lah beginilah, banyak buruknya dulu. Tapi sekarang luar biasa. Mereka peduli, nilai sosialisasi sangat tinggi. Itu yang gue salut sama Budut. Mereka bagaimana tahu cara membantu orang, cara bikin gembira orang, cara bikin orang terbebas daripada masalahnya, ngebantu orang. Itu gue sangat tersanjung. Ya mereka karena dalam satu ya agama Islam ya gue ya, sebaik-baiknya orang yang bermanfaat buat orang lain. Betul. Khairun nas li anfa'uhum linnas. Aduh, amin. Sebaik-baiknya orang yang bermanfaat buat orang lain. Itulah sekarang yang sedang dijalankan sama beberapa program-program di Budut, seperti ada Budut Genais dan Budut yang ngadain sunatan massal, saling ngebantu bencana ini. Itulah mereka berbuat dengan halnya, bukan dengan lisannya. Iya, betul. Top lah Budut, top.
Dan ini inilah Yayang dah. yang dulu mungkin ya zamannya di sekolah gue masuk suka ikut karena inilah dia. Ini gara-gara provokatornya nih. Ini satu angkatan gue nih. Nah, kita minta beliau dulu lah karena alat terbatas ya guys. Kita minta jangan Bang. Kita minta Nyonya Sita. Iya. Untuk ngomong apa kayak nih. Ngomong inilah apa? Ya ngomong apa Sebel kalau dulu sama gua dia apa gitu gimana? kan. Iya, nih ngapain sih alumni nih deket-deketin gue mulu ikut-ikutan. Lo curhat dah ceritanya. Tapi masa lalu kalau sekarang kan udah beda. Nih. Sambil kenalan nih. Assalamualaikum. Juga. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya dong. Aduh, malu saya. Nama saya Sita. Dulu sekolah di Budut STM Negeri 1. Angkatannya bareng nih sama Encek. Iya, 2001. Jurusannya bangunan gedung. Nah, ketemu sama beliau nih mantan pacar tahun 99 itu saya baru ngikut di 52 Pulau Gadung, ngikut basis di kelas 2. Ya. Apa ya awalnya saya? Siska. Oh, Siska yang perempuan. Oh iya, Siska, unik Siska. Unik. Udah almarhum, iya. Sama dia lo ya berdua ya. Iya, tapi kayaknya waktu gue kelas 2 naik basis dia udah jarang. Udah jarang ikut. Iya, paling yang banyak anak SMTK sama SPRG. Aduh. Ya nggak apa-apa, masa lalu ya kan. Nggak apa-apa lah. Ketemu beliau awalnya ya di ini ikut basis biasa namanya alumni. Kalau gue kan masa bodoh cuek. Ya Allah dibilang apa ya? Ya cantik ya enggak, jauh dari kata ya gitu deh tomboy. Iya, ya nggak tahu deket. Awal mulanya gara-gara apa? Tahu, gue juga lupa. Pokoknya lo berjodoh kan. Ya alhamdulillah Ya, pokoknya berjodoh. alhamdulillah sampai saat ini Allah kasih ya alhamdulillah udah masih berjodoh, mudah-mudahan sampai maut ya. Alhamdulillah udah dikaruniain 2 anak, laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah. Iya udah sepasang, alhamdulillah. Iya. Jadi iri gua. Iya. Ada lagi yang bisa mention? Apa ya? Udahlah cukup lah. Kapan-kapan kita bikin sesi sendiri ya. Boleh. Iya boleh lah. Oke. Bang, makasih. Iya. Satu lagi Bang, yang lo belum jawab tadi. Apa Ada itu? pesan nggak buat tim channel nih? Ini yang nggak jelas ini nih. Tim channel pesan apa? Apa lo ada petuh HP ke kita gitu kan? Atau Iya. pendapat lo tentang channel 52 nih? Iya. Ya pesan gue buat channel khususnya 52 Pulau Gadung. Gue sangat bangga, sangat kagum dan gembira punya kreativitas seperti ini. Artinya teruslah berkarya. Walaupun di luar sana mungkin ada orang yang tidak suka, itu hal yang biasa. Iya. Tetap harus semangat ya. Harus semangat karena hujan itu turun nggak langsung deras, tapi rintik-rintik dulu. Artinya kita tuh step demi step, insya Allah kita semangat, insya Allah maju. Amin. Berarti tetap dukung nih ya? Pasti. Iya. Oke, Bang Amir, Iya. 1 jam ceria nih Ya, bersama. alhamdulillah. Sit, makasih. Sama-sama. Aduh, masakannya enak. Kapan-kapan yang main kemari minta Anak dimasakin lagi. 52 Pulau Gadung udah tahu. Iya. Aduh, gue jadi pengen nambah lagi nih sebenarnya nih. Cuma udah dihabisin sama yang duduk di sana tuh. Oke Bang, Ya. gue mau ngucapin makasih buat CSCS. Mudah-mudahan terjawab dan apa namanya sesuai dengan harapannya. Ya, Dengan gue amin. ngundang Bang Amir. Ya inilah Bang Amir, sosok Bang Amir yang dulu. Dan yang sekarang lo bisa lihat sendiri perbedaannya. Iya, alhamdulillah. Oke, tetap pantengin terus channel Budut 52 Pulau Gadung, CSCS. Tidak ada musuh abadi, lo semua CS Sukses gue. gue.
Kita teriak Bang ya, kayak waktu zaman sekolah ya dulu ya. Ayo, Masih ingat 1 2 3 bodot gitu ya. Ya. Oke. Oke, Bang. 1 2 3 Bodot.